Selamat pagi, para pembaca setia senja bahagia. Kisah hari ini adalah tentang seorang suami yang terbaring sebagai vegetatif selama 7 tahun. Namun, suatu hari, sang istri hamil. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga ini? Ini adalah cerita tentang harapan seorang wanita yang penuh air mata dan kenyataan kejam yang mencoba meruntuhkannya. Sang ibu mertua, yang bersembunyi di balik pintu, akhirnya mengetahui kebenaran yang mengejutkan. Mari kita ikuti kisahnya hingga akhir. Setiap pagi, saya membuka tirai, membiarkan seberkas cahaya matahari meresap ke dalam kamar. Namun, bahkan sinar mentari itu seolah kehilangan kehangatannya saat menyentuh keheningan yang membekukan di ruangan ini. Kamar suami saya, Bima, masih sama persis seperti hari terakhir ia meninggalkan rumah. Buku-buku arsitektur tertata rapi di rak, kemeja kesayangannya masih tergantung di dalam lemari, di atas meja kerjanya, sebuah denah bangunan yang belum selesai tergeletak, dilapisi debu tipis. Setiap hari saya membersihkannya, namun keesokan harinya, debu itu kembali hinggap. Seperti abu kenangan, Bima terbaring di ranjang medis di tengah ruangan, tenang dan indah seperti sebuah patung. Napasnya teratur, dadanya naik turun. Namun, kedua matanya terpejam rapat. Ia telah masuk ke dunianya sendiri, dunia yang tak pernah bisa saya jangkau. Selama 7 tahun ia dalam kondisi vegetatif, selama 7 tahun, yang bisa saya lakukan hanyalah menatapnya, berbicara sendiri, dan memelihara harapan. Dengan hati-hati, saya membalikkan tubuhnya, memijat lengan dan kakinya agar ototnya tidak kaku, lalu menyeka wajahnya dengan handuk hangat. Semua gerakan ini begitu akrab hingga bisa saya lakukan dengan mata tertutup. Saya menceritakan padanya tentang putri kami, Rania, yang kemarin mendapat pujian di sekolah. Saya juga bercerita tentang pohon-pohon trembesi tua yang ditebang untuk pelebaran jalan di kompleks kami. Saya terus berbicara, dan suami saya tetap diam. Keheningannya adalah dinding terbesar yang harus saya hadapi setiap hari. Sebelum kecelakaan mengerikan itu terjadi, Bima adalah seorang arsitek yang penuh mimpi. Kami bekerja di industri konstruksi yang sama. Dia seorang manajer proyek, dan saya seorang desainer. Kami merancang banyak rumah bersama, sambil memimpikan rumah kami sendiri dengan taman kecil yang asri dan penuh sinar matahari. Namun, semangat itu kini harus saya kesampingkan. Desain-desain di komputer menjadi usang, ide-ide saya menjadi tumpul. Untuk membesarkan anak dan mencari nafkah, saya menjadi seorang agen asuransi, pekerjaan yang tak pernah saya bayangkan sebelumnya. Setiap hari saya mengenakan setelan formal, memasang senyum profesional, dan mengucapkan kalimat-kalimat yang terasa seperti naskah. Rutinitas yang melelahkan terus berulang. Merawat suami di pagi hari, mengantar anak ke sekolah, pergi bekerja, pulang kerja menjemput anak, merawat suami lagi, dan menghadapi ibu mertua di meja makan malam. Ibu mertua saya, Ibu Laksmi, adalah seorang pensiunan kepala sekolah. Mungkin karena profesinya itu sudah mendarah daging, beliau selalu otoriter, keras, dan yakin bahwa dirinya selalu benar. Bima adalah kebanggaan dan segalanya bagi beliau. Ketika putranya mengalami kecelakaan, kesedihannya berubah menjadi tuduhan tak berdasar yang ditujukan kepada saya. Beliau menganggap saya pembawa sial yang menghancurkan hidup putranya. Ibu Laksmi mengelola seluruh uang asuransi Bima yang jumlahnya sangat besar, yang seharusnya menjadi hak saya dan putri saya. Setiap bulan, beliau memberi saya uang belanja seadanya, dan menghitung setiap sennya seolah-olah untuk pamer. Hal ini dimungkinkan karena saat Bima mengambil asuransi jiwa, penerima manfaatnya adalah ibu mertua saya. Makan malam hari ini pun tidak terkecuali. Meskipun hanya ada 3 orang di dapur kecil kami, suasananya tegang seperti menjelang badai. Rania, putri kami yang baru berusia 7 tahun, sedang berceloteh tentang sekolahnya. Rania adalah buah cinta kami, lahir 3 bulan sebelum Bima mengalami kecelakaan. Namun bagi ibu mertua, keberadaan Rania sejak awal sudah meragukan. Kenapa tagihan listrik bulan ini mahal sekali? Kata Ibu Laksmi tanpa menatap saya. Matanya terpaku pada mangkuk nasinya. Tidak berpikir untuk berhemat. Bu, akhir-akhir ini cuacanya panas, jadi saya menyalakan AC di kamar Mas Bima sebentar di siang hari, jawab saya pelan sambil menahan napas. Hampha.
Ibu Laksmi mendengus, lalu matanya yang tajam seperti silet menatap Rania yang sedang makan dengan polos. Lihat cara makannya, ceroboh sekali. Tidak ada mirip-miripnya sama bapaknya. Selama 7 tahun terakhir, kalimat itu sudah tak terhitung berapa kali saya dengar. Sebuah prasangka yang tidak masuk akal, tetapi menjadi senjata paling tajam untuk melukai saya dan anak saya. Saya meletakkan sendok dan menatap lurus ke arahnya, berusaha berbicara dengan suara tenang. Bu, Rania masih kecil, dan dia anak perempuan. Bagaimana bisa mirip sekali seperti ayahnya? Berani kamu membantah orang tua? Ibu Laksmi meninggikan suaranya. Didik anakmu itu yang benar. Rania, yang merasakan ketegangan, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Matanya yang jernih seketika berkaca-kaca. Hati saya terasa seperti disayat. Saya segera menarik anak saya ke dalam pelukan dan mengelus punggungnya. Rania anak baik. Kan? Cepat habiskan makannya. Lalu kita baca buku di kamar. Ya? Setelah memaksa Rania makan beberapa suap lagi, saya menyuruhnya masuk ke kamar. Ketika saya kembali ke dapur untuk membereskan piring, ibu mertua masih duduk di meja makan, menatap halaman belakang yang gelap dan dingin. Saya tahu ada luka yang dalam di hatinya yang tak akan pernah sembuh. Namun, caranya meluapkan luka itu perlahan-lahan membunuh orang-orang yang tersisa di sekitarnya. Keheningan saya bukanlah kelemahan, melainkan satu-satunya cara agar kepingan terakhir keluarga ini tidak hancur berantakan. Malam itu, saya kembali duduk di samping tempat tidur Bima, memegang tangannya dan menangis. Setiap kali saya membereskan dokumen-dokumen lama, kenangan akan hari naas itu kembali jelas seolah baru terjadi kemarin. 7 tahun yang lalu, di suatu sore musim kemarau yang panas. Saya sedang di kantor ketika menerima sebuah panggilan telepon. Suara di seberang terdengar panik dan terputus-putus. Saya hanya bisa menangkap bahwa telah terjadi kecelakaan serius di lokasi proyek yang dipimpin oleh Bima. Saya berlari ke rumah sakit seperti orang gila. Dan apa yang saya lihat di sana menjadi luka yang tak akan pernah sembuh seumur hidup. Bima dilarikan ke ruang gawat darurat dalam kondisi kritis. Baru kemudian dari cerita orang-orang di lokasi, saya mengetahui kronologi kejadiannya. Angin kencang yang tiba-tiba datang membuat perancah di lantai tertinggi bergoyang hebat. Saat perancah mulai runtuh, Bima sebenarnya punya cukup waktu untuk menghindar, tetapi ia berbalik dan mendorong sekuat tenaga seorang kuli bangunan muda keluar dari zona bahaya. Kuli itu selamat, tetapi Bima tertimpa balok beton raksasa. Ia menyelamatkan satu nyawa, tetapi mendorong hidupnya dan keluarga kami ke dalam tragedi. Cedera otak parah telah merenggut suami saya yang cerdas dan bersemangat, hanya menyisakan tubuh tanpa jiwa. Keberanian dan kebaikannya justru membuat penderitaan saya semakin dalam. Suatu hari, saat sedang putus asa, saya tidak sengaja menemukan setumpuk dokumen di laci arsip kami, dokumen dari klinik kesuburan. Sebuah ingatan tiba-tiba muncul. Sebelum kecelakaan, di suatu hari yang cerah saat kami melakukan pemeriksaan kesehatan, dokter berkata kepada Bima bahwa karena stres kerja yang berlebihan dan lingkungan kerja yang kurang sehat, ada risiko kualitas spermanya akan menurun di kemudian hari. Itu bukan masalah serius. Namun suami saya, yang selalu berhati-hati dan mengantisipasi segala kemungkinan, memegang tangan saya dan berkata, "Citra, bagaimana kalau kita simpan sperma beku? Anggap saja ini rencana cadangan untuk tim sepak bola kita nanti." Saat itu saya menertawakannya karena khawatir berlebihan, tetapi ia bersikeras. Ia ingin memastikan segalanya untuk masa depan kami. Jadi kami pergi ke klinik. Saya masih ingat dengan jelas senyum cerah suami saya saat kami keluar setelah menyelesaikan semua prosedur. Ia memeluk saya erat dan berbisik, "Inilah asuransi kebahagiaan kita." Di dalam tumpukan dokumen itu, ada juga surat persetujuan yang mengizinkan saya menggunakan sampel spermanya jika ia kehilangan kemampuan untuk mengambil keputusan. Siapa yang menyangka asuransi itu kini menjadi satu-satunya secercah harapan bagi saya? Selama 7 tahun terakhir, saya tak terhitung berapa kali memikirkannya, memiliki satu anak lagi. Kehidupan lain yang mewarisi darah Bima, yang mungkin bisa menjadi keajaiban untuk menariknya kembali dari dunia ketidaksadaran ke dunia nyata. Orang bilang, cinta seorang ayah dan ibu memiliki kekuatan ajaib. Saya berpegang pada keyakinan samar itu. Saya juga ingin memberikan seorang adik untuk Rania. Saya tidak ingin anak saya tumbuh kesepian di tengah sikap dingin neneknya dan ketiadaan ayahnya.
jika ada seorang adik, kelak ia akan menjadi teman dan sandaran yang kuat bagi Rania, keputusan yang sudah lama saya pendam dalam hati. Hari ini, saya memutuskan untuk mewujudkannya. Saya mengenakan kemeja yang rapi, menitipkan Rania di rumah seorang teman baik, lalu naik taksi menuju klinik kesuburan. Orang yang harus saya temui adalah Dr. Adrian, sahabat Bima sejak kuliah yang kini menjadi ahli ternama di bidang ini. Saat duduk di ruang tunggu, hati saya berkecamuk. Apakah keputusan ini benar? Apakah memiliki anak dalam situasi seperti ini terlalu egois? Namun, bayangan Bima yang terbaring tak bergerak dan sorot mata Rania yang sangat menginginkan seorang adik kembali muncul. Pikiran itu memberi saya kekuatan. Dr. Adrian menyambut saya dengan tatapan penuh simpati dan keprihatinan. Dia adalah satu dari sedikit teman yang masih rutin menanyakan kabar Bima. "Citra, apa kamu sudah benar-benar memikirkannya?" tanya Adrian dengan suara tenang. "Secara medis, semuanya mungkin. Sampel sperma Bima juga tersimpan dengan sangat baik. Tapi secara psikologis dan untuk kehidupanmu ke depan, akan ada banyak sekali hal yang harus kamu tanggung sendirian." Saya mengangguk tegas. "Iya, aku sudah sangat memikirkannya. Selama 7 tahun ini, aku selalu sendirian. Aku percaya ini juga yang diinginkan Bima. Aku ingin memberinya alasan untuk kembali. Aku ingin keluarga kita utuh." Adrian menatap saya sejenak, lalu menghela napas. "Baiklah, jika itu keputusanmu, aku akan membantumu. Mari kita mulai dengan pemeriksaan yang diperlukan. Semua akan baik-baik saja." Saat meninggalkan klinik, hati saya terasa lebih ringan. Rasanya seperti sebutir benih harapan kecil telah ditanam di jiwa saya yang kering kerontang. Saya tahu jalan di depan akan terjal, terutama akan ada penolakan keras dari ibu mertua, tetapi demi Bima, demi anak-anak, saya tidak akan mundur. Udara di rumah ini sudah terasa menyesakkan, tetapi menjadi semakin berat dengan seringnya kunjungan adik sepupu ayah mertua saya, yang biasa kami panggil Bude Ratmi. Bude Ratmi mengelola sebuah warung kecil di ujung gang, dan kehidupannya pas-pasan. Mungkin karena itu, di dalam hatinya tersimpan rasa iri terselubung terhadap keluarga kami yang dulu pernah terpandang dan berkecukupan. Sejak Bima jatuh sakit, ia semakin sering datang. Di permukaan, ia berpura-pura khawatir dan menanyakan kabar, tetapi sebenarnya ia datang untuk menyaksikan keruntuhan keluarga kami dan merasa puas. Hari ini pun, ia datang menjelang senja. Di tangannya ada sesisir pisang yang sudah mulai menghitam dan sekantong kecil telur. Begitu melihat ibu mertua, suara Bude Ratmi menjadi manis seperti madu. "Mbak Kyu, selamat sore. Wajahnya kok kusam sekali? Pasti banyak pikiran." "Ya." Ibu mertua menghela napas dan menyuruhnya duduk. "Sudah datang? Duduklah. Pikiran ini tidak ada habisnya. Beginilah nasibku." Bude Ratmi meletakkan bungkusan buah di atas meja, menyapu pandangannya ke seluruh penjuru rumah, lalu berhenti di depan pintu kamar saya. "Bima bagaimana, Mbak Kyu? Ada kemajuan?" Ucapannya yang sengaja dibuat menggantung, dan decakan lidahnya mengandung lebih banyak makna daripada kata-kata. "Masih sama saja. Hanya terbaring di tempat yang ia inginkan," jawab ibu mertua dengan suara sedih. "Lalu, menantumu belum pulang kerja?" Bude Ratmi merendahkan suaranya seolah sedang membicarakan rahasia. "Sebentar lagi mungkin pulang. Setiap hari pergi pagi-pagi, pulang sudah gelap. Entah apa yang dikerjakannya." Mendengar itu, Bude Ratmi mencondongkan tubuhnya ke arah ibu mertua dan mulai berbisik di telinganya, repertoar yang biasa. "Mbak Kyu, jangan marah ya kalau saya bilang begini, ini semua karena saya khawatir sama Mbak Kyu dan keponakan saya. Citra itu kan masih muda dan cantik. Perempuan zaman sekarang itu seram-seram loh. Suaminya terbaring begitu. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan di luar sana?" Ibu mertua tidak berkata apa-apa, tapi saya tahu kata-kata Bude Ratmi sedang menanam benih racun kecurigaan di hatinya. Bude Ratmi melanjutkan, berpura-pura bersimpati, "Kemarin saya lihat dia dibonceng motor sama laki-laki gagah." Tertawanya lepas sekali. "Aduh, mungkin saya salah lihat ya." "Masa iya? Benarkah?" tanya ibu mertua dengan suara tajam. "Saya tidak tahu pasti, Mbak Kyu. Lihatnya dari jauh, tapi Mbak Kyu harus lebih waspada."
Banyak sekali perempuan yang pikirannya macam-macam meskipun suaminya masih hidup. Saya beginikan karena kasihan sama Bima dan Bakyu. Bude Ratmi mulai bercerita panjang lebar tentang anak tetangga ini dan itu, lalu dengan licik mengembalikan topik pembicaraan ke saya. Setiap ceritanya bagai pisau yang mengorek luka ibu mertua, mengubah kesedihan menjadi kecurigaan dan kemarahan. Tepat pada saat itu, saya pulang kerja. Saat melangkah masuk dan melihat Bude Ratmi, punggung saya terasa dingin. Saya memaksakan senyum dan menyapa. "Ibu, saya pulang." "Bude, sudah lama?" Bude Ratmi tersenyum palsu dan beranjak pergi. Sudah pulang. Kamu pasti lelah sekali." "Nasib perempuan memang berat ya." Ibu mertua diam saja, tetapi menatap saya dengan sorot mata yang sama sekali berbeda dari biasanya. Tatapan dingin dan penuh selidik, seolah mencari sesuatu. Saya langsung tahu, ular berbisa itu telah menyemburkan racunnya. Malam itu, ibu mertua tidak lagi mengomel soal uang, namun keheningannya lebih menakutkan. Ia hanya menatap saya lekat-lekat, seolah mencari jejak dosa di wajah saya. Malam harinya, saat saya sedang menyiapkan obat untuk Bima, Ibu Laksmi tiba-tiba masuk ke kamar. Sesuatu yang jarang terjadi, ia melihat sekeliling kamar, lalu berhenti di depan meja rias saya. "Akhir-akhir ini kamu lebih memperhatikan penampilannya? Parfum, lipstik, semuanya ada?" Saya terkejut dengan pertanyaannya dan berbalik. "Iya, Bu. Saya harus bertemu klien, jadi harus terlihat rapi." "Rapi? Atau untuk dilihat laki-laki lain?" Nadanya sinis. Saya membeku di tempat. Kata-kata Bude Ratmi benar-benar berhasil. Amarah membuncah hingga ke tenggorokan. "Bu, bagaimana Ibu bisa bicara seperti itu? Apa aku salah bicara? Apa yang kamu lakukan di luar sana? Kamu yang paling tahu. Jangan pikir aku sudah tua dan tidak tahu apa-apa. Rumah ini masih rumah anakku." Setelah mengatakan itu, Ibu Laksmi keluar dari kamar. Saya ditinggalkan sendirian dalam tuduhan yang menyakitkan, tanpa diberi kesempatan untuk menjelaskan. Saya menatap Bima yang terbaring di tempat tidur dan menangis. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana cara saya menghadapi fitnah dan kecurigaan tak berdasar yang menjerat saya ini? Akankah benih harapan yang baru saja saya tanam bisa tumbuh di tanah yang penuh kerikil dan racun ini? Selama beberapa hari berikutnya, udara di rumah semakin berat. Alih-alih mengomel soal uang, ibu mertua menyiksa saya secara mental dengan cara lain. Kemanapun saya pergi, apapun yang saya lakukan, jam berapapun saya pulang, semuanya ia ingat dan lontarkan sebagai sindiran halus. Tatapan curiganya seperti pemindai yang menyapu seluruh tubuh saya setiap kali saya pulang. Rania pun merasakan perubahan itu. Anak itu menjadi lebih pendiam dan murung, bukannya berlari memeluk saya saat saya pulang kerja. Ia hanya bersembunyi di balik pintu dan menatap saya dengan cemas. Hati seorang anak sangat peka. Ia bisa merasakan badai yang diam-diam terbentuk di rumah ini. Insiden itu terjadi pada suatu akhir pekan. Saat saya sedang menyiapkan makan malam di dapur, Rania bermain di ruang tengah. Ia berlari-lari sambil memegang pesawat mainan dan menirukan suaranya. Lalu, ia tersandung kaki meja dan menabrak lemari, kaca tempat ibu mertua memajang souvenir-souvenir kesayangannya. Sebuah guci keramik tua yang selalu dibanggakan Ibu Laksmi, sebagai peninggalan almarhum suaminya jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Prang. Suara pecahan yang nyaring membuat saya terkejut dan berlari keluar dari dapur. Pemandangan di depan mata membuat saya ngeri. Rania terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi karena ketakutan, dikelilingi serpihan guci. Ibu mertua yang kebetulan sedang turun dari lantai 2, begitu melihat pemandangan itu, wajahnya langsung berubah kelabu dan matanya memancarkan amarah. Ia sama sekali tidak peduli apakah cucunya yang jatuh itu terluka. Ia menghampiri Rania dan mencengkeram lengannya dengan kasar. "Anak sialan, kamu tahu tidak seberapa berharganya guci ini?" Rania sangat ketakutan hingga menangis tersedu-sedu. "Nenek, Rania tidak sengaja. Tidak sengaja katamu? Dasar pembawa sial. Ibu dan anak sama saja, bisanya hanya menghancurkan keluarga." Ibu Laksmi berteriak dengan suara melengking, lalu menatap saya dengan mata menyala-nyala. "Lihat itu. Bagaimana caramu mendidiknya sampai jadi begini?"
Seharian keluyuran di luar, memoles wajah, mana ada waktu mengurus anak? Memang dasar pembawa bencana? Setelah membuat suami celaka, sekarang menyuruh anak menghancurkan barang-barang di rumah. Mendengar kata pembawa bencana, kemarahan yang selama ini saya pendam meledak. Hinaan dan cemoohan terhadap saya masih bisa saya tahan. Tetapi saya tidak bisa lagi melihat putri saya disakiti. Saya segera mendekat, menepis tangan Ibu Laksmi, dan memeluk Rania erat-erat. "Cukup, Bu. Dia hanya anak kecil. Dia tidak sengaja." Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya melawan ibu mertua secara langsung. "Apa? Berani kamu melawanku?" Ibu mertua tertegun sejenak. Lalu amarahnya semakin membara. "Kamu membela anak ini? Anak tak punya ayah jadi tidak punya sopan santun, biar hari ini aku beri pelajaran." Sambil berkata begitu, Ibu Laksmi mengambil kemoceng yang berdiri di sudut dan hendak memukulkannya ke Rania. Saya terperanjat dan secara naluriah melindungi anak saya. Kemoceng itu mendarat keras di lengan saya, meninggalkan bekas merah yang terasa panas seperti terbakar. "Ibu, kumohon. Kalau mau memukul, pukul saja saya. Tolong jangan sakiti anak ini." Saya memohon sambil berurai air mata. Rania di pelukan saya menangis histeris, seluruh tubuhnya gemetar. Rumah itu seolah akan meledak oleh teriakan, tangisan, dan suara barang pecah. Ibu mertua sepertinya juga terkejut dengan perlawanan saya. Ia berhenti di tempat, memegang kemoceng sambil terengah-engah. Tepat pada saat itu, Bude Ratmi muncul entah dari mana. "Ya ampun, ada apa ini? Mbak Yu?" Kehadirannya bagai menyiram bensin ke dalam api. Ibu mertua, seolah mendapat bala bantuan, mulai menceritakan semua dosa saya dengan bumbu-bumbu yang berlebihan. Bude Ratmi terus-menerus mendecakkan lidah dan menggelengkan kepala, mencampurkan penghiburan palsu dengan hasutan licik. "Aduh, Mbak Yu. Sabar. Nanti darah tingginya kumat. Anak kecil mana tahu apa-apa? Ini semua salah orang tuanya yang tidak bisa mendidik. Saya tidak punya tenaga lagi untuk bertengkar. Saya hanya memeluk erat putri saya, masuk ke kamar, dan membanting pintu. Suara tangisan anak saya, rasa perih di lengan, dan luka di hati bercampur aduk, menimbulkan keputusasaan yang luar biasa. Bagaimana caranya melindungi anakku di rumahku sendiri? Bagaimana caranya keluar dari neraka ini? Melihat putri kecilku yang rapuh gemetar dalam pelukanku, saya berjanji pada diri sendiri untuk tidak akan pernah hancur. Saya harus menjadi lebih kuat. Setelah pertengkaran hebat hari itu, sebuah dinding dingin tak kasat mata terbangun di antara saya dan ibu mertua. Kami tidak berbicara satu sama lain kecuali untuk hal-hal yang benar-benar perlu, dan setiap kata yang terucap terasa canggung dan dingin. Ibu Laksmi menganggap saya tidak ada, dan saya pun tidak lagi berusaha mengambil hatinya. Rasa sakit dan amarah membuat semua usaha saya menjadi sia-sia. Memar di lengan saya hilang setelah beberapa hari, tetapi luka di hati Rania sepertinya akan membekas sangat lama. Anak itu menjadi penakut dan tidak mau lepas dari saya sedetik pun. Bahkan hanya melihat bayangan neneknya, ia akan terkejut dan bersembunyi di belakang saya. Melihat anak seperti itu, hati saya terasa seperti diiris-iris, dan rasa sakit itu semakin membulatkan tekad saya. Saya pergi ke klinik untuk menemui Adrian, dan secara resmi memulai prosedur medis yang diperlukan. Ada banyak sekali tes, suntikan, dan biaya yang tidak sedikit. Uang bulanan dari ibu mertua bahkan tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk menutupi biaya ini, saya terpaksa membobol tabungan yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit selama beberapa tahun menjadi agen asuransi. Setiap kali menandatangani dokumen dan membayar tagihan rumah sakit, saya meyakinkan diri sendiri bahwa ini adalah hal yang benar. Malam itu, setelah Rania tertidur, saya masuk ke kamar Bima seperti biasa. Ruangan itu masih sunyi senyap, hanya suara detak jam dinding yang teratur dan suara samar dari alat bantu pernapasan yang terdengar. Saya duduk di kursi samping tempat tidur dan memegang tangannya yang kurus namun masih terasa hangat. Lalu, saya mulai menceritakan segalanya. Pertengkaran dengan ibu mertua, bekas memar di lengan, dan ketakutan di mata putri kami. Tenggorokan saya tercekat, air mata panas mengalir di pipi. "Mas Bima, aku lelah sekali." Saya menempelkan tangannya ke pipi saya dan berbisik, "Selama 7 tahun ini,
Aku mencoba menanggung semuanya sendirian. Aku berusaha menjadi menantu yang baik, ibu yang baik, tapi sepertinya semua usahaku sia-sia. Ibu tidak akan pernah mempercayaiku. Dia selalu menganggap aku dan Rania sebagai duri dalam daging. Saya berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam untuk menahan isak tangis yang akan meledak. Kau tahu, aku sudah memutuskan. Aku akan melahirkan satu anak lagi untuk kita. Aku akan menggunakan asuransi kebahagiaan yang dulu pernah kau simpan. Mungkin ini pemikiran yang egois, tapi aku sungguh percaya kehidupan baru akan membawa keajaiban. Anak ini akan menjadi pendorong bagimu untuk bangun, akan menjadi alasan bagimu untuk kembali ke sisi ibu dan Rania. Dan Rania tidak akan kesepian lagi di rumah ini. Saya berbicara sendiri dalam kegelapan, menangis dan tersenyum, menumpahkan semua isi hati yang telah lama terpendam. Keluarga kita harus utuh, Mas Bima. Aku tidak akan membiarkannya hancur seperti ini. Aku janji, aku akan melindunginya dengan segenap kekuatanku. Apa kau mendengarku? Tolong berikan tanda sekecil apapun. Kumohon jawab aku. Saya menyandarkan kepala di ranjang, bahu saya berguncang karena emosi yang meluap. Tepat pada saat itu, semilir angin malam masuk melalui jendela yang sedikit terbuka, menggoyangkan tirai rendah putih. Ujung tirai itu terbang lembut dan menyentuh pipi saya, seperti sentuhan penghiburan yang lembut. Saya mengangkat kepala dan menatap keluar jendela. Malam ini, langit dipenuhi bintang. Bintang-bintang berkelip dengan cahaya misterius. Pada saat itu, saya merasa itu adalah jawaban dari suami saya, jawaban yang samar dan sunyi. Tetapi cukup untuk menghangatkan hati saya yang telah lama membeku. Saya tersenyum di antara air mata dan menggenggam tangannya lebih erat. Baiklah, aku tidak akan menyerah. Aku akan menepati janjiku padamu. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya tidur nyenyak tanpa mimpi buruk. Dalam mimpi, saya melihat Bima tersenyum lembut dan hangat seperti dulu. Beberapa minggu setelah mengikuti rencana pengobatan Adrian dengan ketat, hari yang saya nanti-nantikan akhirnya tiba. Jantung saya berdebar kencang saat memegang alat tes kehamilan yang dengan jelas menunjukkan 2 garis. Saya hamil. Sebuah kehidupan kecil yang berharga, yang mewarisi darah saya dan Bima, sedang tumbuh di dalam diri saya. Perasaan bahagia dan cemas datang bersamaan. Bahagia karena harapan saya menjadi kenyataan, dan cemas akan badai mengerikan yang akan segera datang. Saya mempersiapkan mental sepanjang hari. Bagaimanapun saya menjelaskannya, ibu mertua tidak akan percaya, tetapi saya harus memberitahunya. Ini bukan sesuatu yang bisa disembunyikan. Malam itu setelah makan malam, saya memastikan Rania sudah masuk ke kamarnya, lalu menarik napas dalam-dalam. Saya menghampiri ibu mertua yang sedang menonton TV di ruang tengah. Bu, ada yang ingin saya bicarakan. Ibu Laksmi melirik saya dengan tatapan yang masih dingin. Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan saja. Saya menyerahkan alat tes kehamilan itu. Saya hamil. Ibu mertua mengambil alat tes itu dan menyipitkan matanya. Selama beberapa detik pertama, ia tampak tidak mengerti, tetapi begitu menyadari situasinya, raut wajahnya mulai berubah. Keterkejutan berubah menjadi kengerian, lalu menjadi kemarahan yang luar biasa. Bibirnya terkatup rapat, tubuhnya gemetar, dan alat tes di tangannya remuk. Apa katamu barusan? Tanyanya dengan suara serak seperti desisan. Saya hamil. Ini anak saya dan Mas Bima, saya berusaha menjelaskan dengan suara bergetar. Sebelum kecelakaan, kami menyimpan sperma beku di klinik. Diam! Teriaknya. Suara itu menggema di seluruh rumah. Ia bangkit dan menampar pipi saya dengan keras. Perempuan jalang, beraninya kau bilang itu anak-anakku? Bima sudah terbaring seperti itu selama 7 tahun. Dari mana kau dapat anak ini? Benih laki-laki mana yang kau kandung dan kau bebankan pada anakku? Kepala saya pening karena tamparan dan kata-kata hinaan itu. Semua kecurigaan dan tekanannya selama 7 tahun terakhir meledak menjadi kemarahan yang mengerikan. Bu, ini benar. Tolong dengarkan penjelasan saya. Saya memohon sambil menangis. Penjelasan apa? Mau menipu siapa? Kau pikir aku baru curiga padamu 1-2 hari ini? Rania saja tidak ada mirip-miripnya dengan Bima. Sekarang kau malah hamil anak orang lain? Kau anggap aku ini orang mati? Ibu Laksmi menghampiri saya,
dan mulai menghujani saya dengan segala macam kata-kata kasar. "Perempuan kotor, hari ini akan kubunuh kau. Kau telah mencoreng nama baik keluarga ini." Suara keributan itu membangunkan Rania. Ia berlari keluar dari kamar dengan kaget. Melihat neneknya memukuli ibunya, anak itu mulai menangis histeris. "Nenek, jangan pukul Mama. Mama." Melihat putri saya yang ketakutan, entah dari mana kekuatan muncul. Saya mendorong ibu mertua dan memeluk Rania. "Tidak apa-apa, Nak. Mama di sini." Dorongan saya membuat Ibu Laksmi semakin kehilangan akal sehatnya. "Apa? Sekarang kau berani melawanku? Kalian berdua, ibu dan anak, keluar dari rumah ini sekarang. Keluar." Ia menunjuk ke pintu, tubuhnya gemetar karena marah. Saya membeku di tempat sambil memeluk erat putri saya. Rasa sakit fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit di hati. Rasa terhina dan diperlakukan tidak adil mencapai puncaknya. Saya sudah menduga penolakannya, tetapi tidak pernah menyangka akan sekejam dan semengerikan ini. Air sudah tumpah dari gelasnya. Semua kesabaran dan usaha selama 7 tahun terakhir hancur berkeping-keping. Malam itu, saya dan Rania berpelukan dan menangis di dalam kamar yang terkunci rapat. Dari luar pintu, terdengar makian ibu mertua yang terus-menerus mondar-mandir. Saya sadar bahwa perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan kali ini, saya tidak akan pernah mundur. Bukan hanya untuk diri saya sendiri, tetapi juga demi kedua anak saya yang tidak bersalah. Kemarahan ibu mertua berlanjut sepanjang malam. Suara langkah kakinya yang mondar-mandir di ruang tengah seolah menjadi irama bagi kutukan yang tak henti-hentinya ia ucapkan. Saya menenangkan Rania dalam pelukan saya. Anak itu tertidur karena lelah dan takut, tetapi sesekali ia terisak dalam tidurnya dan tubuhnya gemetar. Saya tidak bisa tidur sedikit pun. Saya hanya bersandar di dinding, mendengarkan badai di luar, dan merasakan kehampaan di dalam hati. Keesokan paginya, saat saya membuka pintu dengan hati-hati untuk mengantar Rania ke sekolah, Bude Ratmi sudah duduk manis di sofa ruang tengah. Saya tidak tahu kapan ia datang. Mungkin ia langsung datang begitu ditelepon ibu mertua. Ia melihat saya tanpa menyapa, hanya tersenyum penuh arti, lalu kembali berpura-pura menenangkan ibu mertua. "Mbak Yu, jangan terlalu marah. Nanti kesehatannya terganggu. Kan sudah saya bilang." Mbak Yu saja yang tidak percaya. Perempuan licik seperti itu, perbuatan apa yang tidak bisa dia lakukan? Ibu mertua yang tidak tidur semalaman tampak pucat, tetapi matanya masih menyala karena amarah. Ia memukul meja dan berkata dengan suara serak, "Aku tidak menyangka dia bisa seberani itu. Berani-beraninya dia hamil anak orang lain dan mengaku itu anak Bima. Dia benar-benar menganggapku bodoh. Makanya saya bilang, Mbak Yu, semakin kita beri hati, dia semakin menjadi-jadi." Bude Ratmi mendecakkan lidah dan berbisik di telinga ibu mertua. "Jangan dibiarkan begini, Mbak Yu. Nanti kalau sudah melahirkan, lebih repot lagi. Kali ini harus ditumpas sampai ke akarnya." "Ditumpas sampai ke akarnya? Memangnya aku harus bagaimana sekarang?" tanya ibu mertua dengan lemah. "Dia terus-terusan bersikeras itu anak Bima." Bude Ratmi tertawa sinis. Saya langsung tahu senyum itu adalah awal dari rencana jahat lainnya. "Mbak Yu ini bagaimana? Di zaman sekarang, masa tidak ada cara? Siapa yang percaya dengan omongan saja? Kita harus dapatkan buktinya. Kita harus tangkap basah dan tunjukkan di depan matanya baru dia tidak bisa berkutik." "Bukti? Bukti dari mana?" "Ya dicari, dong. Kalau dia main serong dengan laki-laki lain di luar, pasti suatu saat akan ketahuan juga. Bagaimana kalau kita sewa orang? Orang-orang dari biro detektif itu kerjanya hebat loh sekarang. Ambil foto, rekam video, semuanya bisa terungkap. Nanti kalau buktinya sudah ada, mana berani dia macam-macam?" Usulan Bude Ratmi bagai korek api yang dilemparkan ke tong bensin. Ibu mertua yang sudah kehilangan akal sehatnya karena marah, mengangguk-angguk tanpa berpikir, terbawa oleh kata-katanya. "Benar, harus begitu. Aku harus membuka topengnya yang menjijikan itu dan mempermalukannya di depan semua orang. Tapi menyewa orang biayanya tidak sedikit loh," kata Bude Ratmi, berpura-pura khawatir. "Berapapun biayanya, aku tidak peduli," kata ibu mertua dengan tegas. "Masih ada uang asuransi Bima."
Aku tidak akan menyayangkannya. Aku akan menggunakan uang anakku untuk menangkap perempuan yang telah mengkhianati anakku. Mendengar kata-kata itu, darah di seluruh tubuh saya seolah membeku. Menggunakan uang nyawa suaminya untuk mencelakai istri dan anaknya. Kekejamannya melampaui imajinasi saya. Saya tidak ingin mendengarnya lagi dan segera menutup pintu. Hari itu, saya mengantar anak saya ke sekolah dengan hati yang berat. Saya tahu sebuah perangkap licik dan jahat sedang menanti saya. Mereka tidak akan segan-segan menggunakan cara apapun untuk mendorong saya ke jurang. Apa yang harus kulakukan? Haruskah kuberitahu Adrian? Atau teman yang lain? Tapi saya sadar, dalam situasi ini, saya benar-benar sendirian. Penjelasan apapun dari saya tidak akan ada gunanya lagi. Satu-satunya cara adalah melawan dan menemukan cahaya kebenaran sendiri. Sejak hari itu, saya merasa ada bayangan tak terlihat yang mengikuti saya. Ini bukan paranoia, melainkan firasat yang sangat nyata. Setiap kali saya keluar rumah, saya merasa ada seseorang yang mengawasi dari kejauhan. Saat berhenti di lampu merah, seorang pria berjaket hitam berdiri di seberang jalan. Saat masuk ke restoran untuk makan siang, pria itu juga duduk di meja pojok. Kehidupan sehari-hari saya berjalan seperti biasa, tetapi di dalam hati selalu ada rasa cemas. Pagi hari merawat Bima, menyiapkan sarapan untuk Rania dan mengantarnya ke sekolah, lalu pergi ke kantor asuransi, bertemu klien, dan menegosiasikan kontrak. Setelah pulang kerja, saya sibuk dengan pekerjaan rumah dan menyiapkan makan malam, lalu berjaga di samping tempat tidur Bima hingga larut malam. Rutinitas yang monoton, melelahkan, dan penuh kesedihan. Bagi saya, setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup, tetapi melalui lensa pria asing itu, hidup saya pasti terlihat dengan warna yang sama sekali berbeda. Dari sudut pandang saya pergi ke klinik untuk pemeriksaan kandungan rutin. Duduk di ruang tunggu, saya merasa cemas sekaligus bahagia memikirkan anak yang akan segera lahir. Dokter Adrian mengatakan semua hasil tes normal, dan senyum lega tersungging di bibir saya. Melalui lensa detektif, seorang wanita berpakaian rapi masuk ke sebuah klinik kandungan mewah. Ia tidak bisa mengikutinya ke dalam, jadi ia mengambil foto dari kejauhan. Ia melihat saya berbicara dengan sangat akrab dengan seorang pria berjas putih. Ia melihat senyum saya. Di matanya, itu adalah bukti pertemuan yang memuaskan dan bahagia dengan kekasihnya. Dari sudut pandang saya butuh uang tunai untuk membayar biaya rumah sakit dan membeli suplemen yang diresepkan dokter. Saya pergi ke bank dan menarik sejumlah besar uang dari rekening tabungan saya. Itu adalah uang yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil kerja keras saya. Melalui lensa detektif, wanita itu pergi ke bank besar dan menarik segepok uang tunai. Ia menekan tombol rana kameranya dengan panik. Dalam dugaannya, tindakan ini adalah bukti bahwa ia hidup mewah dengan uang suaminya, atau lebih buruk lagi, membiayai kekasihnya. Dari sudut pandang saya, pekerjaan saya menuntut saya bertemu banyak orang. Hari ini, saya ada janji dengan seorang klien pria, seorang direktur perusahaan, untuk membahas produk asuransi jiwa bagi karyawannya. Kami bertemu di sebuah kafe mewah atas permintaan klien. Percakapan kami hanya seputar pekerjaan, polis, dan manfaat. Melalui lensa detektif, ia melihat saya masuk ke kafe mahal dan duduk berhadapan dengan seorang pria terhormat. Mereka berbicara dan sesekali tertawa. Ia tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan, tetapi dari gerak-gerik mereka, ia mengarang cerita tentang kencan rahasia, hubungan terlarang yang disamarkan dengan cerdik. Setiap hari, tindakan saya yang paling biasa didistorsi dan difabrikasi melalui lensa kecurigaan. Pergi bekerja, berbelanja, bertemu teman, semuanya menjadi kepingan-kepingan drama perselingkuhan yang ditunggu-tunggu oleh ibu mertua dan Bude Ratmi. Saya sama sekali tidak tahu bahwa setiap langkah saya semakin menarik saya lebih dalam ke perangkap yang telah disiapkan. Saya hanya tahu bahwa saya harus hidup, bekerja, merawat anak-anak, dan tidak kehilangan kepercayaan pada hari esok. Namun, saya tidak tahu bahwa hidup saya sedang diselimuti oleh awan hitam yang penuh kebencian dan niat jahat. Prosedur medis dan dokumen yang rumit sulit untuk dibicarakan di telepon atau di rumah sakit yang ramai. Jadi, saya memutuskan untuk bertemu Adrian secara terpisah di sebuah kafe kecil di gang yang sepi. Saya memilih tempat duduk di pojok yang privasinya terjaga.
Saya tidak pernah menyangka bahwa kehati-hatian saya ini justru memberikan kesempatan sempurna bagi si pengintai. Adrian segera tiba. Ia masih mengenakan jas putihnya di balik jaket, dan terlihat sangat sibuk. Ia memesan secangkir kopi hitam dan duduk di seberang saya. "Maaf, aku baru saja selesai piket dan langsung ke sini," katanya dengan suara sedikit lelah. "Bagaimana kabarmu dan bayinya?" "Tidak mual-mual?" Saya tersenyum sedikit. "Syukurlah. Tidak terlalu mual. Hanya sedikit lelah. Aku memintamu ke sini karena ingin kau melihat dokumen-dokumen ini." Saya mendorong setumpuk dokumen ke arahnya. Itu adalah dokumen tentang prosedur hukum penggunaan sperma beku, surat persetujuan, dan hasil pemeriksaan terbaru. Masalah sensitif yang bahkan saya tidak ingin perawat di rumah sakit mengetahuinya. Adrian memeriksa dokumen itu satu persatu dengan teliti. Kami duduk berdekatan untuk melihat dokumen bersama-sama, dan sesekali ia menunjuk item tertentu dan menjelaskannya secara detail. "Yang ini jangan khawatir, bagian hukumnya akan diurus oleh pihak rumah sakit. Ini hasil tes screening, bagus sekali. Tidak ada masalah, jadi tenang saja dan jaga kondisimu baik-baik." Percakapan kami hanya seputar istilah medis dan pembicaraan serius tentang kesehatan saya dan janin. Adrian bahkan memberikan nasihat rinci tentang nutrisi dan hal-hal yang harus diwaspadai di awal kehamilan. Ia berbicara sebagai seorang dokter yang berdedikasi dan sebagai seorang teman yang mengkhawatirkan istri sahabatnya. "Oh ya? Bagaimana Bima?" tanya Adrian. Ada kesedihan di matanya. "Ada kemajuan sedikit pun?" Saya menggelengkan kepala. Kesedihan yang akrab kembali menyelimuti saya. "Masih sama. Hanya terbaring saja. Tapi aku percaya. Aku tidak akan kehilangan harapan. Tetap semangat ya, Citra." Adrian meletakkan tangannya di atas dokumen, gestur penghiburan yang sangat wajar di antara teman. "Kalau butuh apa-apa, hubungi aku kapan saja." Setelah percakapan selesai, saya mengeluarkan dompet untuk membayar minuman, lalu teringat akan uang titipan untuk biaya prosedur yang akan datang. Saya mengeluarkan uang tunai yang sudah saya siapkan dan memberikannya kepada Adrian. "Adrian, tolong titip ini dulu ya. Tolong urus biaya yang diperlukan. Agak repot kalau aku harus bolak-balik ke rumah sakit." Awalnya Adrian menolak, tetapi setelah saya memohon, ia akhirnya menerimanya dengan enggan dan menyimpannya dengan hati-hati di dalam tasnya. "Baiklah, akan kuurus. Kamu jaga kesehatan saja." Kami berpamitan dan berpisah. Saya merasa lebih ringan, seolah beban di hati saya terangkat. Namun, di dalam mobil di seberang jalan, seorang detektif yang mengamati semua ini melalui lensa tele, merekam pertemuan kami sebagai sebuah drama yang penuh dosa. Foto-foto buram yang diambil dari jauh tanpa suara. Adegan kami yang menunduk bersama melihat dokumen tampak seperti sepasang kekasih yang sedang berbisik. Tangan Adrian yang diletakkan di atas dokumen sebagai penghiburan, karena sudut pengambilan yang licik, tampak seperti sedang memegang tangan dengan mesra. Dan akhirnya, adegan saya menyerahkan segepok uang kepadanya menjadi bukti tak terbantahkan bahwa saya membiayai seorang kekasih. Foto-foto yang tidak bersalah itu disusun dengan licik untuk menjadi senjata mematikan. Beberapa hari setelah pertemuan di kafe, detektif itu membawa hasil pekerjaannya kepada ibu mertua. Tentu saja, Bude Ratmi juga ada di sana, seolah sedang menunggu pertunjukan yang menarik. Pria itu meletakkan amplop coklat tebal di atas meja. "Bu, ini semua data yang ibu minta. Fotonya sangat jelas." Ibu mertua membuka amplop itu dengan tangan gemetar dan mengeluarkan setumpuk foto. Sambil mengenakan kacamata bacanya, ia melihat foto pertama, wajahnya memucat, lalu memerah karena marah. Bude Ratmi juga mencondongkan tubuhnya, matanya berkilat karena rasa ingin tahu yang tidak sehat. "Ya ampun, Mbak Q," teriaknya sambil menunjuk foto saya dan Adrian yang duduk berdekatan. Lihat tatapan mereka. Manis sekali. Tidak tahu malu. Siang bolong pacaran di kafe. Ibu mertua beralih ke foto berikutnya. Foto Adrian yang meletakkan tangannya di atas dokumen dekat tangan saya. Lihat ini. Mereka bahkan pegangan tangan. Bude Ratmi terus menjadi komentator, menafsirkan foto-foto itu dengan jahat. Laki-laki itu kelihatannya gagah dan terpelajar. Sepertinya sudah lama mereka main serong, makanya sampai hamil.
Kecemburuan dan kebencian telah melumpuhkan akal sehat ibu mertua sepenuhnya. Baginya, tidak ada lagi kemampuan untuk meragukan atau mempertanyakan. Foto-foto ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan, penegasan atas semua kecurigaan yang telah ia pendam selama 7 tahun. Lalu ia melihat foto terakhir, foto saya memberikan uang kepada Adrian. Foto ini adalah pukulan telak yang memutuskan sisa akal sehatnya. Bude Ratmi, melihat kesempatan ini, berbicara dengan lebih bersemangat. Kan, Mbak Kyu? Apa saya bilang? Dia pakai uang anak Mbak Kyu untuk membiayai laki-laki lain. Lihat segepok uang itu. Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Oh, anakku. Ibu mertua memegangi dadanya dan terhuyung seolah akan jatuh. Mengapa nasibku begitu malang? Sudah susah payah membesarkan anak sampai menikah, sekarang ia terbaring begitu, dan menantuku keluyuran di luar, pakai uang itu untuk pacaran. Ia mulai meraung. Tapi itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan. Bude Ratmi terus menuangkan kata-kata berbisa di sampingnya. Kali ini harus diberi pelajaran, Mbak Kyu. Jangan biarkan dia sombong begitu. Usir saja. Biar dia tidak bisa angkat kepala lagi. Benar, harus diberi pelajaran. Ibu mertua mengertakkan gigi dan menyeka air matanya. Matanya tidak lagi hanya memancarkan kemarahan, tetapi juga kekejaman. Aku tidak akan membiarkan perempuan itu. Akan kubuat dia membayar semua perbuatannya. Ia menggenggam erat tumpukan foto itu. Foto-foto yang ditafsirkan oleh iblis. Di kepalanya, sebuah rencana balas dendam yang kejam mulai terbentuk. Ia telah sepenuhnya percaya pada drama yang diciptakan oleh Bude Ratmi dan detektif itu. Baginya, kebenaran tidak lagi penting. Malam itu, saat saya pulang kerja, saya merasa suasana di rumah tidak biasa. Ibu mertua dan Bude Ratmi duduk di ruang tengah. Mereka tidak berbicara, tetapi udaranya tegang seperti busur panah yang ditarik. Saya sudah menitipkan Rania di rumah temannya sore tadi. Firasat buruk mengatakan bahwa anak itu tidak boleh ada di rumah hari ini. Sebelum saya sempat meletakkan tas dan menyapa, ibu mertua melemparkan setumpuk foto ke wajah saya. Foto-foto itu berserakan di kaki saya. Lihat perbuatan baik yang telah kau lakukan. Suaranya sedingin es. Saya membungkuk dan mengambil selembar foto. Foto saya bersama Adrian di kafe. Saya membeku. Jantung saya berdebar kencang. Saya memungut foto-foto lainnya, semuanya adalah foto pertemuan hari itu, diambil dari sudut yang paling suram. Saya mengerti segalanya. Tatapan mengintai yang saya rasakan beberapa hari ini ternyata nyata. Mereka telah membuntuti saya. Bu, bagaimana ibu bisa melakukan ini? Saya mengangkat kepala dan bertanya dengan suara bergetar. Ini Dr. Adrian, sahabat Mas Bima. Kami bertemu untuk membahas biaya rumah sakit dan prosedur saya, sahabat. Bude Ratmi tertawa mengejek. Sahabat kok duduk berdempetan begitu, pegangan tangan, dan saling memberi uang? Bude, jangan bicara sembarangan. Saya menoleh ke Bude Ratmi. Untuk pertama kalinya, saya tidak lagi menjaga sopan santun. Saya dan Dr. Adrian tidak ada hubungan apa-apa. Uang itu adalah uang titipan untuk biaya rumah sakit. Masih mengelak? Ibu mertua bangkit dan menunjuk wajah saya. Buktinya sudah jelas begini masih bilang tidak? Kau pikir kami ini anak kecil berumur 3 tahun? Kenapa teman harus bertemu di kafe yang sepi? Kenapa membicarakan biaya rumah sakit harus pakai uang tunai segepok? Mau menipu siapa? Saya diliputi keputusasaan yang luar biasa. Penjelasan apapun dari saya tidak akan ada gunanya. Mereka sudah menjatuhkan vonis di kepala mereka, dan foto-foto ini hanyalah alat untuk menghukum saya. Bu, tolong percaya padaku, saya memohon. Air mata saya mulai mengalir. Saya bisa telepon dokter Adrian sekarang juga dan biarkan ibu memastikannya sendiri. Dia akan menjelaskannya. Memastikan? Mau bersekongkol dulu? Ibu Laksmi memotong ucapan saya. Tidak perlu ku dengar. Aku hanya percaya pada apa yang kulihat dengan mataku sendiri. Kau telah mencoreng nama baik keluarga ini. Kau tidak pantas menjadi istri anakku, juga tidak pantas menjadi ibu dari cucuku. Bude Ratmi terus mengejek saya dan menghasut ibu mertua di sampingnya. Saya bahkan tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan.
Lihat, Mbak Q. Masih saja tidak tahu malu, harus diberi tindakan yang lebih keras baru dia sadar. Saya berdiri di tengah ruang tamu, dikelilingi oleh foto-foto yang menuduh saya secara tidak adil, berhadapan dengan wanita yang penuh kebencian. Rasanya seperti menjadi terdakwa di pengadilan tanpa pengacara dan tanpa keadilan. Setiap kata saya diputarbalikkan, setiap usaha untuk membuktikan ketidakbersalahan saya diinjak-injak, rasa tidak adil dan tidak berdaya terasa seperti gumpalan pahit di tenggorokan. Saya tahu ini bukanlah akhir. Mimpi buruk terburuk bahkan belum dimulai. Ibu mertua yang kehilangan akal sehatnya berteriak, "Aku harus mencari bukti lagi. Akan kubuat kau tidak bisa mengelak lagi." Setelah mengatakan itu, ia berlari masuk ke kamar tidur kami, tempat yang selama ini ia anggap sebagai area terlarang. Bude Ratmi mengikutinya dengan gembira seperti burung gagak yang mengincar bangkai. Saya terkejut dan mencoba menghentikan mereka. "Bu, jangan. Itu kamar saya." Tapi saya tidak bisa menghentikan kekuatan kebencian. Ia mendorong saya dengan kasar hingga saya terduduk di lantai. Ia mulai menggeledah semua yang ada di dalam kamar. Pintu lemari dibuka lebar-lebar, pakaian dilempar kemana-mana. Laci meja rias ditarik keluar, isinya tumpah berantakan. Ia bahkan mengangkat kasur seolah ada rahasia kotor yang tersembunyi di sana. "Ibu, tolong hentikan," saya memohon tanpa daya sambil menangis. Ia tidak peduli dengan kata-kata saya. Matanya menyapu seluruh ruangan, dan akhirnya berhenti di sebuah lemari arsip kecil di sudut. Tempat saya menyimpan dokumen-dokumen penting kami. Desain-desain lama saya, surat rumah, dan juga tumpukan dokumen dari rumah sakit. Ia berlari ke lemari arsip dan membuka pintunya dengan kasar. Ia mengeluarkan tumpukan dokumen satu persatu dan melemparkannya ke lantai. Dan akhirnya, ia menemukannya. Tumpukan dokumen tebal dengan logo klinik kesuburan. Itu adalah dokumen asli yang berisi seluruh proses penyimpanan sperma beku Bima dan proses bayi tabung saya. Ia mengangkat tumpukan dokumen itu dan menyipitkan mata untuk membaca tulisan di sampulnya. Tanpa pengetahuan medis, istilah-istilah teknis seperti penyimpanan sperma, bayi tabung, IVF bagaikan bahasa asing baginya. Di dalam kepalanya yang dibutakan oleh kecemburuan dan prasangka, yang ia lihat hanyalah nama saya, nama rumah sakit, dan stempel-stempel merah. Ia menyimpulkan bahwa ini adalah semacam kontrak cinta terlarang, bukti hubungan tidak pantas antara saya dan Adrian. "Hah? Ketemu?" teriaknya dengan suara kemenangan sambil mengayunkan tumpukan dokumen itu di depan wajah saya. "Ini apa? Kontrak apa ini? Masih berani bilang kau bersih? Ibu, itu rekam medis saya. Itu bukti bahwa bayi di kandungan saya adalah anak Mas Bima." Saya mencoba bangkit dan mengulurkan tangan untuk mengambil kembali dokumen itu. "Bukti? Bukti perselingkuhanmu?" "Iya," hasut Bude Ratmi di sampingnya. "Pasti itu dokumen kontrak dan transaksi uang di antara mereka." Mendengar itu, ibu mertua benar-benar kehilangan akal sehatnya. Ia yakin tumpukan dokumen ini adalah senjata yang saya siapkan untuk melawannya, bukti perselingkuhan saya. Ia berpikir ia harus menghancurkannya, mendorong saya ke jurang, dan tidak menyisakan ruang bagi saya untuk membela diri. Sebuah pikiran gila terlintas di kepalanya. Ia berlari ke dapur dan kembali dengan sebuah korek api di tangannya. "Bu, apa yang mau ibu lakukan?" teriak saya. Merasakan firasat buruk akan terjadi sesuatu yang mengerikan. "Bukti kotormu ini akan kubakar." Ia menyalakan korek api. Sebuah api kecil muncul di dalam kegelapan. Ia menyulut ujung tumpukan dokumen itu, dan api dengan cepat menjalar ke kertas. "Jangan!" teriak saya putus asa dan berlari untuk memadamkan api, tetapi Bude Ratmi menahan saya dengan kuat. Saya hanya bisa menyaksikan api oranye itu menjilat lembar demi lembar kertas, mengubah satu-satunya kebenaran saya menjadi abu. Bau kertas terbakar yang menyengat menusuk hidung. Saya menatap api yang menari-nari di lantai, membakar harapan terakhir saya. Air mata saya mengalir, tetapi saya tidak lagi meraung. Keputusasaan yang dingin dan hampa menyelimuti jiwa saya. Mereka berhasil. Mereka telah menghancurkan bukti, membakar kebenaran. Yang tersisa bagi saya sekarang hanyalah tuduhan perselingkuhan dan anak yang tumbuh di dalam kandungan saya. Setelah memastikan tumpukan dokumen itu menjadi abu, ibu mertua tampak puas.
Ia percaya bahwa ia telah memenangkan pertempuran, menghancurkan bukti perselingkuhan, dan mendorong saya ke sudut yang tidak bisa lagi saya bantah. Ia dan Bude Ratmi kembali duduk di ruang tengah, wajah mereka penuh kemenangan. Sekarang dia tidak akan bisa berkutik lagi, kata Bude Ratmi dengan suara puas. Sudah tidak ada dokumen yang bisa dia jadikan bukti. Tapi ini belum cukup, jawab ibu mertua. Suaranya menjadi tenang, tetapi kekejamannya tidak berkurang sedikit pun. Aku tidak puas hanya dengan dia mengakui kesalahannya. Aku ingin dia dipermalukan dan ditunjuk oleh semua orang. Aku akan mengusirnya dengan alasan yang kuat agar tidak ada yang bisa menyalahkanku. Maksud Makyu? Tanya Bude Ratmi dengan mata penasaran. Ibu mertua tersenyum sinis. Senyum itu membuat saya merinding. Membakar dokumen itu hanya untuk menutup jalan keluarnya. Jurus terakhirku akan benar-benar menjatuhkannya ke dasar jurang. Aku akan membuat dia dan Rania menjalani tes DNA. Mendengar itu, mata Bude Ratmi berbinar. Benar juga, kenapa tidak terpikir dari tadi? Kalau ada tes DNA, dia tidak akan bisa berkata apa-apa lagi. Hasilnya kan sudah jelas. Tapi ini bukan tes rahasia, lanjut ibu mertua dengan suara penuh perhitungan. Aku akan memanggil semua kerabat. Di rumah sakit, tepat di depan Bima yang terbaring, aku akan mengadakan rapat keluarga, di depan semua orang. Aku akan mengumumkan fakta ini dan menunjukkan siapa menantu yang telah kurawat selama 7 tahun ini sebenarnya. Aku akan membuat semua orang tahu betapa mengerikannya pengkhianatan yang telah kuterima. Tujuannya kejam. Ia tidak ingin tahu kebenaran. Ia menginginkan sebuah pertunjukan. Sebuah pengadilan publik untuk mempermalukan saya dan memuaskan kebenciannya. Ia akan menggunakan hasil tes DNA yang ia yakini akan membuktikan bahwa Rania bukan cucunya sebagai alasan sempurna untuk mengusir kami berdua dari rumah dalam kehinaan. Bakyu memang hebat. Bude Ratmi bertepuk tangan dengan kagum. Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa ikut campur. Semua orang akan bersimpati pada Bakyu dan membenci mereka. Ibu mertua segera mengambil telepon. Ia mulai menelepon kerabatnya satu persatu. Adik ipar bungsunya, adik ipar ketiganya, suami adik ipar keempatnya. Suaranya di telepon kembali berubah menjadi suara yang menyedihkan dan penuh penderitaan. Adik, ini aku. Aku sedang sangat sedih. Ada masalah yang sangat penting menyangkut nama baik keluarga kita. Besok pagi jam 9 tepat, tolong datang ke rumah sakit tempat Bima dirawat. Aku akan menjelaskan semuanya. Dik, ini aku, kakakmu. Ada hal yang sangat menyakitkan hati. Besok tolong datang ke rumah sakit ya. Semua kerabat harus berkumpul dan menjadi saksiku. Setiap panggilan teleponnya bagai pisau yang menusuk jantung saya. Ia sedang mengumpulkan pengadilan, dan saya adalah terdakwa yang akan segera diadili. Saya terduduk di lantai kamar yang berantakan, menatap dingin abu kebenaran yang telah terbakar. Saya tahu besok akan menjadi hari penghakiman. Hari di mana saya harus menghadapi tatapan semua orang yang bercampur antara rasa ingin tahu, simpati, dan penghinaan. Tidak ada senjata yang tersisa untuk membela diri. Yang ada hanyalah cinta untuk suami dan anak-anak, serta kebenaran yang tidak akan dipercaya oleh siapapun. Tadi malam adalah malam terpanjang dalam hidup saya. Saya tidak tidur, membereskan kamar yang telah diubah ibu mertua menjadi medan perang. Saya melipat pakaian satu persatu, menegakkan kembali bingkai foto yang jatuh, dan menyapu bersih abu kebenaran dalam diam. Saya tidak menangis lagi. Air mata saya sudah kering, yang tersisa hanyalah ketenangan yang menakutkan. Saya tahu saya tidak boleh hancur. Setidaknya saya harus bertahan sampai semuanya berakhir. Tadi malam, di tengah keputusasaan saat dokumen-dokumen itu terbakar, saya mengirim pesan singkat kepada Adrian. Mereka menghancurkan segalanya. Tolong aku. Keesokan paginya, saya membangunkan Rania lebih awal dari biasanya. Saya memandikannya, menyisir rambutnya, dan memakaikannya gaun terindahnya. Anak itu bertanya dengan polos, tidak tahu apa yang akan terjadi. Mama, hari ini kita mau kemana kok pakai baju cantik? Saya memeluk anak itu dan memaksakan senyum. Hari ini kita akan menjenguk papa. Om dan tante semua juga akan datang. Jadi anak baik ya. Saat saya menggandeng tangan Rania ke ruang tengah, ibu mertua dan Bude Ratmi sudah duduk di sana.
Mereka mengenakan pakaian berwarna gelap seolah akan pergi ke pemakaman, dengan ekspresi serius. Ibu Laksmi melirik kami dengan tatapan setajam silet, lalu bangkit tanpa kata dan berjalan menuju pintu. Rumah sakit biasanya adalah tempat persimpangan antara hidup dan mati, harapan dan keputusasaan, tetapi belum pernah udaranya terasa seberat dan sesesak hari ini. Kamar tempat Bima dirawat, yang biasanya hanya dikunjungi oleh saya dan sesekali ibu mertua, hari ini penuh sesak dengan orang. Semua kerabat dari pihak suami berkumpul, paman bungsu, bibi ketiga, adik ipar keempat dan suaminya, bahkan kerabat jauh yang sudah lama tidak saya lihat. Mereka bergerombol dan berbisik-bisik. Rasa ingin tahu, kasihan, tatapan curiga ke arah saya, dan juga tatapan puas menantikan tontonan menarik. Saya berjalan melewati mereka, merasakan semua mata tertuju pada saya. Bisikan-bisikan yang lirih namun jelas terdengar. Wajahnya kusam sekali. Katanya selingkuh sampai hamil, benar ya? Ya ampun, tidak bisa dipercaya. Kasihan sekali Bima dan Ibu Laksmi. Setiap kata bagai jarum yang menusuk kulit saya. Saya memeluk Rania erat-erat. Anak itu, yang merasakan suasana tegang, menenggelamkan wajahnya di tubuh saya karena takut. Melihat matanya yang bulat menatap sekeliling dengan cemas, jantung saya terasa seperti diremas. Mengapa anak yang tidak bersalah harus mengalami hal ini? Saya membawa Rania ke samping tempat tidur Bima. Ia terbaring dengan tenang di tengah mata badai. Saya duduk di kursi yang biasa dan memegang tangannya. Kehangatan yang terpancar dari tangannya memberi saya sedikit kekuatan untuk menghadapi apa yang akan terjadi. Tidak ada lagi emosi yang terlihat di wajah saya. Saya terlalu lelah untuk bertengkar, terlalu lelah untuk menjelaskan. Saya hanya duduk diam, menanti penghakiman terakhir. Kamar yang tadinya ramai seketika menjadi hening saat ibu mertua berdeham. Pertunjukannya dimulai. Ibu mertua bangkit dan berjalan ke tengah ruangan. Ia menatap wajah kerabatnya satu persatu, lalu memaku pandangannya pada kami. Wajahnya dipenuhi penderitaan yang dipentaskan dengan sempurna. Saudara-saudaraku sekalian, ia memulai dengan suara serak namun cukup keras untuk didengar semua orang. Hari ini, saya, seorang ibu tua yang malang ini, mengumpulkan kalian semua di sini untuk menjadi saksi atas peristiwa yang memilukan di keluarga kita. Ini adalah masalah yang menyangkut kehormatan keluarga kita, dan juga menyangkut anak saya yang malang yang terbaring di sini. Ia berhenti sejenak, berpura-pura menyeka air mata yang tidak ada. Beberapa kerabat mulai berbisik dengan tatapan iba. Bude Ratmi terus mendecakkan lidah di sampingnya dan berkata, "Aduh, kasihan sekali Mbak Yuku ini. Selama 7 tahun terakhir, lanjutnya, anak saya Bima terbaring di sini, tidak berbeda dengan orang mati. Saya sendirian, bersama dengan menantu saya, Citra, merawatnya dan membesarkan cucu saya, Rania. Saya pikir, meskipun anak saya tidak beruntung, saya masih memiliki cucu dan menantu. Tapi saya salah." Suaranya tiba-tiba menjadi tajam. Ia berbalik dan menunjuk wajah saya. Saya telah ditipu olehnya. Kita semua telah ditipu olehnya. Selama 7 tahun, ia telah menipu kita semua. Kamar itu bergemuruh. Semua mata tertuju pada saya. Rasa ingin tahu, kengerian, dan penghinaan. Saya masih tidak mengangkat kepala, hanya menggenggam erat tangan Bima. Ia tidak puas hanya merawat suaminya, ia keluyuran di luar dan bermain dengan laki-laki lain. Dan sekarang, dengan tidak tahu malunya, ia hamil anak orang lain dan mengaku itu anak-anakku. Ya Tuhan! Teriak seorang bibi. Bisik-bisik menjadi semakin keras dan kasar. Ibu mertua mengangkat tangannya untuk menenangkan semua orang. Ia mendekati saya dan berkata dengan mata sedingin es, "Hari ini, di depan semua kerabat, di depan para leluhur, dan di depan anakku, aku harus membedakan mana yang hitam dan mana yang putih. Aku sudah memanggil orang dari pusat tes DNA. Mereka akan mengambil sampel dari anak ini, Rania, dan dari saya, untuk melakukan tes DNA guna memastikan apakah dia benar-benar cucu kandungku. Karena rumah sakit tidak mengizinkan pengambilan sampel dari Bima tanpa persetujuan wali sahnya, Ibu Laksmi hanya bisa meminta tes hubungan nenek cucu." Ia menatap lurus ke arah saya, lalu ke Rania yang gemetar dalam pelukan saya. Suaranya terdengar seperti vonis, dingin dan kejam.
Jika hasil tes DNA menunjukkan bahwa anak ini bukan cucu kandungku, bukan darah daging keluarga kita, maka kalian berdua harus segera keluar dari rumah ini. Dengan tangan kosong, tanpa membawa apapun, semua yang ada di sini adalah saksinya. Setelah ultimatum itu diucapkan, kamar itu diselimuti keheningan yang menyesakan. Semua orang menahan napas, menunggu reaksi saya. Mereka mungkin menunggu saya meraung, memohon, atau setidaknya membantah. Namun, saya perlahan mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata ibu mertua. Di mata saya, tidak ada lagi ketakutan atau permohonan. Yang ada hanyalah ketenangan yang luar biasa. Saya telah mencapai batas kesabaran. Orang yang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, tidak akan punya rasa takut. Alih-alih menjawab ibu mertua, alih-alih menghadapi tatapan menusuk dari semua orang, saya melakukan sesuatu yang tidak terduga oleh siapapun. Saya dengan hati-hati melepaskan tangan Rania dan berbisik padanya. Rania, sebentar ke samping tante dulu ya. Mama mau bicara sama papa. Lalu, saya berlutut dengan tenang di samping tempat tidur Bima. Semua orang di dalam kamar terkejut dengan tindakan saya. Ibu mertua mengerutkan kening. Ia pasti berpikir saya sedang merencanakan sesuatu. Tapi saya tidak peduli. Saat ini, di mata saya hanya ada pria yang saya cintai. Pria yang telah berbagi saat-saat paling bahagia dalam hidup saya, dan yang selama 7 tahun telah membiarkan saya berjuang sendirian melawan badai. Saya memegang tangannya yang kurus, namun dalam ingatan saya selalu terasa hangat. Saya menempelkan tangan itu ke pipi saya, merasakan urat-urat di punggung tangannya dan setiap ruas jarinya yang akrab. Lalu, dengan beban tahun-tahun yang terpendam, untuk pertama kalinya saya mulai berbicara. Suara saya tidak keras. Sebuah bisikan bercampur isak tangis, tetapi cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang di dekatnya. Mas Bima? Apa kau mendengarku? Sudah 7 tahun. Selama 7 tahun aku berbicara sendirian padamu seperti ini. Orang-orang bilang kau tidak tahu apa-apa, tapi aku tidak percaya. Kau mendengar semuanya, kau merasakan semuanya, kan? Air mata mulai mengalir. Air mata panas membasahi pipi saya dan menetes di punggung tangannya. Orang-orang bilang putri kita tidak mirip denganmu. Ibu bilang, Rania pembawa sial, anak yang akan menghancurkan keluarga. Tapi kau tahu? Kan? Putri kita sangat mirip denganmu. Dia punya mata yang jernih dan baik sepertimu, dan senyum secerah mentari sepertimu, dan dia pemberani sepertimu. Dimarahi neneknya, diejek teman-temannya karena tidak punya ayah, dia tidak pernah menangis di depanku. Dia hanya menangis diam-diam sendirian. Maafkan aku, Mas Bima. Maafkan aku karena tidak bisa melindungi putri kita dengan lebih baik. Maafkan aku karena membiarkan anak ini mengalami ketidakadilan seperti ini. Saya menarik napas dalam-dalam untuk menahan isak tangis yang akan meledak. Orang-orang bilang aku selingkuh dan hamil anak orang lain. Ibu bilang aku perempuan kotor. Ingat tidak, sebelum kecelakaan, kau memegang tanganku dan kita pergi ke klinik. Kau bilang kita harus mengambil asuransi kebahagiaan. Untuk tim sepak bola kita, katamu sambil bercanda. Aku menggunakannya. Mas Bima, aku ingin melahirkan 1 anak lagi untukmu. Aku ingin memberikan adik untuk Rania. Aku berharap keluarga kita utuh. Aku pikir, kehidupan baru yang mewarisi darahmu akan menjadi keajaiban yang akan membangunkanmu kembali. Aku sangat berharap begitu. Tapi sepertinya aku salah. Bukannya membangunkanmu, ini malah mendorong kami ke jurang. Mereka membakar semua dokumennya. Mereka membakar satu-satunya bukti kita. Sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Sebentar lagi mereka akan mengusir kami. Aku sudah sangat lelah. Mas Bima, selama 7 tahun aku bertahan sendirian. Aku tidak pernah merasa lelah, tapi hari ini, rasanya semua kekuatanku sudah habis. Saya menyandarkan kepala di ranjang, bahu saya berguncang karena tangisan. Kamar itu masih sunyi senyap. Mungkin mereka sedang mendengarkan saya, atau mungkin mereka menganggap saya wanita gila, tapi saya tidak peduli. Saya hanya ingin menumpahkan segalanya kepada satu-satunya orang yang saya percaya. Saya membenamkan wajah di tangan suami saya dan menangis, menumpahkan semua ketidakadilan dan kesedihan selama 7 tahun. Dunia di sekitar saya seolah lenyap. Tidak ada lagi tatapan curiga. Tidak ada lagi tuduhan kejam.
Yang ada hanyalah kami berdua, terikat oleh rasa sakit dan cinta. Dengan suara yang hampir putus, saya mengucapkan janji terakhir yang telah berulang kali saya ucapkan selama bertahun-tahun. Aku telah menepati janjiku padamu, Mas Bima. Aku telah menjaga keluarga kita tetap utuh. Saat kata-kata itu keluar dari bibir saya merasakan sesuatu yang hangat dan basah menetes di punggung tangan saya. Saya terkejut dan mengangkat kepala, jantung saya seolah berhenti berdetak. Dari sudut mata Bima yang terpejam rapat, setetes air mata yang panas dan bening mengalir di pipinya yang tirus. Hanya setetes air mata, tetapi itu bersinar lebih terang dari ribuan bintang, dan lebih berat dari semua penderitaan yang telah saya pikul. Ia menangis. Suami saya menangis. Saya membeku, tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Dengan tangan gemetar, saya menyentuh air mata itu. Itu nyata, hangat dan asin. Lalu, keajaiban lain terjadi. Jari-jarinya yang tidak bergerak selama 7 tahun, bergerak sangat samar, seperti kejang, gerakan sekilas, tetapi saya merasakannya dengan jelas. Jari-jarinya berusaha, meskipun lemah, untuk menggenggam tangan saya. Mas Bima, bisik saya dengan suara serak. Gerakan samar itu, setetes air mata, dan sentuhan lemah itu lebih kuat dari ribuan kata. Itu adalah pukulan terkuat bagi kekejaman dan kebengisan ibu mertua, dan suara paling fasih yang membuktikan ketidakbersalahan saya dan anak-anak saya. Orang-orang yang berdiri di dekatnya juga melihat pemandangan itu. Mereka semua membeku. Bisikan-bisikan penuh keterkejutan menyebar di dalam kamar. Ya Tuhan, lihat itu. Tangan Bima bergerak. Dia menangis. Dia menangis. Ibu mertua dan Bude Ratmi juga terperangah. Wajah mereka yang tadinya penuh kemenangan seketika mengeras seperti batu. Ibu Laksmi terhuyung mendekat, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bima? Bima? Kau? Ia tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Jawaban putranya, hanya dengan setetes air mata, telah meruntuhkan sepenuhnya benteng kebencian yang telah ia bangun. Itu menunjukkan bahwa selama 7 tahun, ia bukanlah patung yang tidak merasakan apa-apa. Ia mendengar semuanya, merasakan semuanya, dan ia menangis. Karena penderitaan istri dan anaknya, keajaiban itu benar-benar terjadi, bukan untuk menyembuhkan tubuhnya, tetapi untuk menyembuhkan kebenaran. Tepat pada saat semua orang di dalam kamar kehilangan kata-kata, karena keajaiban yang baru saja terjadi, pintu kamar terbuka lebar. Dr. Adrian masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya serius. Di belakangnya ada seorang perawat muda. Maaf, di luar terdengar sangat ramai, jadi saya datang untuk melihat ada apa. Suara Adrian tenang namun berwibawa, dan langsung menarik perhatian semua orang. Kehadirannya membuat ibu mertua dan Bude Ratmi tersentak. Bude Ratmi secara refleks mundur selangkah, mencoba bersembunyi di belakang orang banyak. Adrian mengamati situasi dengan cepat. Saya yang berlutut di samping tempat tidur, jejak air mata di pipi Bima, dan tangannya yang berusaha menggenggam tangan saya. Ada keterkejutan sesaat di matanya, tetapi ia segera kembali memasang ekspresi profesional dan memeriksa kondisi Bima. Salah satu perawat menghubungi saya, kata Adrian sambil menoleh ke arah ibu mertua, matanya tidak lepas dari Bima. Katanya ada kesalahpahaman besar di keluarga. Bu, sepertinya sudah saatnya kita meluruskan segalanya. Meluruskan apa? Geram ibu mertua, berusaha mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Kenapa kau di sini? Kau kan sekongkol dengan dia? Adrian tidak marah, ia berdiri tegak dan menatap Ibu Laksmi, lalu ke semua kerabat. Saya di sini hari ini dalam 2 kapasitas. Pertama, sebagai dokter yang merawat Bima dan Citra. Kedua, sebagai sahabat terdekat Bima. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan setumpuk dokumen yang disegel dengan hati-hati. Tadi malam, Citra menghubungi saya dalam keadaan putus asa. Katanya ibu telah membakar semua dokumen aslinya. Saya sudah menduga akan terjadi sesuatu. Untungnya, sesuai peraturan rumah sakit, semua rekam medis penting harus dibuat salinannya dan juga disimpan dalam bentuk file digital. Ini, ia mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi, adalah salinan yang telah dilegalisir oleh rumah sakit. Membuktikan seluruh proses saat Tuan Bima dan Nyonya Citra menjalani prosedur penyimpanan sperma 8 tahun yang lalu,
Dan ini adalah seluruh rekam medis saat Nyonya Citra menjalani prosedur bayi tabung beberapa bulan yang lalu menggunakan sperma simpanan Tuan Bima. Semuanya legal, transparan, dan ditandatangani oleh keduanya. Ia membalik lembar demi lembar dokumen, menunjuk stempel merah dan tanda tangan. Bayi di dalam kandungan Nyonya Citra, secara medis dan hukum, jelas adalah anak Bima. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Seruan kaget meledak di seluruh ruangan. Sekarang, bisik-bisik itu bukan lagi ditujukan kepada saya, tetapi kepada ibu mertua. Adrian meninggikan suaranya dan melanjutkan, menatap ke arah Bude Ratmi, dan mengenai foto-foto itu. Saya juga sudah mendengarnya. Saya hanya bertemu dengan Citra sekali di kafe, untuk menjelaskan prosedur medis yang rumit dan menyerahkan dokumen yang perlu ditandatangani. Kami adalah teman. Bagaimana mungkin kami melakukan perbuatan tercela, seperti yang kalian bayangkan saat suami sahabat saya terbaring seperti itu? Dan uang yang diberikan Citra kepada saya adalah uang titipan untuk biaya rumah sakit, karena ia tidak bisa sering-sering beristirahat. Semuanya ada di sini, kwitansi dan bukti dari rumah sakit. Ia mengeluarkan setumpuk dokumen lain dari tasnya. Setiap kata-katanya, setiap lembar dokumen yang ia tunjukkan, menjadi bukti sekuat baja yang menghancurkan semua fitnah dan tuduhan jahat. Terlambat, tetapi keadilan akhirnya datang. Kebenaran terungkap dengan jelas dan tak terbantahkan. Air mata Bima adalah bukti cinta, dan dokumen Adrian adalah bukti sains dan hukum. Keduanya bersatu menjadi benteng kokoh yang melindungi kehormatan saya. Suasana di dalam kamar berubah total. Tatapan curiga dan hina yang tadinya ditujukan kepada saya kini berubah menjadi simpati, dan kemudian menjadi kemarahan yang luar biasa terhadap ibu mertua dan Bude Ratmi. Mbak Yu, bagaimana bisa kau melakukan ini pada menantumu? Bibi ketiga yang biasanya pendiam tidak bisa menahan diri dan berteriak. Citra sudah mengorbankan masa mudanya untuk merawat anakmu dan membesarkan cucumu, bagaimana bisa kau menuduhnya seperti itu? Benar. Mbak Yu kan pensiunan kepala sekolah, orang yang mendidik, bagaimana bisa bertindak sekejam dan sebodoh ini? Apa tidak malu pada diri sendiri? Timpal paman bungsu dengan suara penuh kekecewaan. Suara-suara kecaman meledak dari segala arah. Setiap kata menusuk harga diri Ibu Laksmi. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya berdiri di tempat. Bude Ratmi, melihat situasi yang tidak menguntungkan, mencoba menyelinap keluar dari kamar, tetapi adik ipar keempat melihatnya. Ia menghalangi jalannya. Bude mau kemana? Suaranya sedingin es. Yang menghasut Mbak Yu kan Bude. Senang ia melihat rumah tangga orang hancur berantakan. Aku tidak tahu apa-apa, gagap Bude Ratmi dengan wajah pucat, masih mengelak, timpal istri adik ipar. Siapa di keluarga ini yang tidak tahu kalau Bude itu suka mengadu domba karena iri melihat orang lain senang? Hari ini harus diselesaikan tuntas. Bude Ratmi terkepung oleh orang banyak dan tidak bisa bergerak. Ia ketakutan dan mencoba melimpahkan semua kesalahan kepada ibu mertua. Aku kan hanya mengatakan apa yang dipercaya oleh Mbak Yu. Tapi tidak ada lagi yang mempercayainya. Ibu mertua mendengar kecaman dari kerabatnya dan pembelaan diri Bude Ratmi, dan yang terpenting, ia melihat jejak air mata yang belum kering di pipi putranya. Bukti yang tak terbantahkan, jawaban dari putranya, dan penghinaan dari semua orang. Semuanya bersatu menjadi pukulan telak yang meruntuhkan dunianya sepenuhnya. Kebanggaan sebagai seorang pendidik, harga diri sebagai seorang ibu, semuanya hancur berkeping-keping. Ia terhuyung, kedua kakinya lemas. Ia menatap saya. Di matanya tidak ada lagi kebencian, yang ada hanyalah kehampaan yang menakutkan. Lalu ia terduduk di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis terseduh-seduh. Tapi itu bukan tangisan penyesalan seperti biasanya. Itu adalah tangisan kehancuran, tangisan penyesalan yang terlambat. Di tengah isak tangis tanpa suara, hanya bahunya yang kurus yang gemetar dalam kehinaan dan penderitaan. Pertunjukan yang ia persiapkan dengan susah payah telah berakhir, dan yang mengalami akhir paling tragis adalah dirinya sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari penghakiman itu. Badai telah berlalu, menyisakan kepingan-kepingan yang hancur dan tunas kehidupan baru. Sejak hari itu, Bima menunjukkan kemajuan yang oleh para dokter disebut sebagai keajaiban. Ia belum bisa berbicara,
tetapi matanya telah terbuka pada dunia. Ia mengenali saya, mengenali Rania. Saat Rania berceloteh tentang sekolah, saya bisa melihat kegembiraan lembut di matanya. Keajaiban tidak berhenti di situ. Kemarin sore, saat saya sedang membantunya menjalani fisioterapi, saya meletakkan tangannya di atas bola karet kecil dan berkata dengan lembut, "Mas, coba genggam." Perbuatan yang telah saya coba ribuan kali selama 7 tahun tanpa ada respons. Tapi kemarin, setelah beberapa saat, saya merasakan kekuatan yang sangat lemah. Jari-jarinya gemetar perlahan dan menggenggam bola itu. Dan beberapa saat kemudian, saat Rania dengan bangga menunjukkan gambar keluarga yang ia buat dan meletakkannya di dada Bima, saya melihat lengan kanannya bergerak, seolah mencoba menyentuh gambar bayi di dalam perut saya. Lengan itu terangkat sedikit lalu jatuh kembali, tetapi bagi saya, itu adalah gerakan terindah di dunia. Dokter mengatakan kesadarannya kembali dengan kuat, dan meskipun jalan masih panjang, api harapan telah benar-benar menyala. Ibu mertua telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Tidak lagi otoriter, tidak lagi kejam. Sejak hari itu, ia terlihat puluhan tahun lebih tua. Ia hidup dalam keheningan dan penyesalan. Ia tidak lagi mengelola uang, tidak lagi berani menatap mata saya atau Rania. Ia diam-diam mengerjakan pekerjaan rumah, membuatkan makanan enak untuk saya, dan sesekali mengintip Bima dari celah pintu. Luka hati yang ia tinggalkan pada saya terlalu dalam untuk sembuh dalam semalam. Tidak ada kata maaf yang terucap di antara kami, yang ada hanyalah keheningan berat atas kesalahan yang tak termaafkan. Bude Ratmi, sejak hari itu tidak ada satupun kerabat yang mau berinteraksi dengannya. Warungnya juga katanya tidak laku. Kabar buruk memang cepat menyebar. Ia telah membayar harga atas kejahatannya. Hari ini adalah pagi musim gugur dengan sinar matahari yang lembut. Saya berdiri di dekat jendela ruang tengah sambil memeluk perut yang sudah cukup besar dan menggandeng tangan Rania, menatap taman kecil di depan rumah. Bunga-bunga yang baru ditanam oleh ibu mertua mekar dengan indah di bawah sinar matahari. Rania bersandar pada saya dan berceloteh. "Mama, nanti kalau adik lahir, aku akan ajak main dan ajari baca tulis." Saya tersenyum dan mengelus kepala putri saya. "Iya, anak mama pintar. Saya telah membuktikan ketidakbersalahan saya dan mendapatkan kembali keadilan untuk diri saya dan anak-anak saya. Namun, kemenangan ini tidak membawa rasa puas, melainkan ketenangan yang damai. Luka di hati masih ada, tetapi tidak lagi terasa sakit. Sekarang, sayalah yang menentukan masa depan keluarga kecil ini, masa depan dengan tawa kedua anak saya. Dengan tatapan hangat suami yang perlahan pulih, dan dengan ibu mertua yang belajar untuk bertobat dalam diam. Saya menatap langit yang cerah dan biru, menghirup dalam-dalam udara pagi yang segar. Senyum tersungging di bibir saya. Bukan lagi senyum yang dipaksakan atau lelah, melainkan senyum yang penuh kekuatan dan kelapangan hati. Badai telah benar-benar berlalu, dan fajar yang membawa secercah harapan telah menyingsing.